Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tuhan, Kau di tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih kami ada di sini karena maksud yang kekal dan sempurna untuk masa depan kami ya Tuhan. Ketika firman-Mu kami dengar dan kami lakukan, maka kami terus naik, terus diberkati, terus diubahkan, disempurnakan, dipersiapkan menghadapi tantangan yang akan datang untuk menang. Nah, firman membawa kami kepada keberhasilan, kemenangan, keberuntungan, dan membawa kami semakin berubah menjadi seperti Kristus sampai segala sesuatu ada di bawah kaki kami. Karena itulah rencana-Mu, salah satunya untuk Kau melihat segala sesuatu ada di bawah kaki-Mu ya Tuhan, yaitu gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan, kami buka hati pikiran kami, sucikan hati pikiran kami, kuduskan kami dengan darah Yesus. Urapi sucikan ruangan ini dengan darah Yesus, di tempat kudus. Layakan setiap kami Tuhan. Beri kami telinga, urapi telinga kami mendengar dengan baik. Roh pengertian untuk mengerti, kami siap melakukannya. Dalam Yesus kami siap ya Tuhan. Berfirmanlah, lawat kami lagi yang siap berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Lanjut. Sebenarnya musik gereja dan pujian penyembahan itu perayaan iman. Yang dimaksud adalah penghayatan terhadap misteri dalam kekristenan kita di dalam Kristus sebagai sosok penyelamat yang benar-benar menyentuh perasaan umat dalam nyanyian. Jadi ekspresi dari apa yang kita alami. Ya, kita ekspresikan, nyatakan lewat alat musik, lewat gerak tubuh, lewat suara. Nah, itulah gunanya musik bagi gereja. Terus fungsi musik gereja sangat jelas untuk memuliakan Tuhan, ya. Ada pengakuan tentang karya Tuhan dalam hidup kita, deklarasi iman tentang iman kita, tentang kasih kita, tentang kekaguman kita akan Tuhan, ya. Jadi ini fungsi musik. Ketika bicara musik, itu bisa suara manusia dalam bentuk nyanyian dan juga suara alat-alat musik yang lain. Tapi fungsinya untuk memuliakan Allah. Jadi bukan untuk meninggikan diri, menonjolkan diri. Bedanya musik dunia dengan musik gereja, ya hanya untuk manusia. Ya, hanya untuk manusia, menghibur manusia,
menyemangati manusia, memotivasi manusia, tidak ada hubungannya ke Tuhan. Tapi musik gereja semuanya untuk Tuhan. Walaupun bisa memotivasi, menguatkan, menyemangati manusia dalam arti positif, tapi tujuan utama musik adalah untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ketika saudara main musik, semua untuk Tuhan. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada meninggikan diri kehebatan kita. Nah, semua itu dari Tuhan. Pantas dia menerima kemuliaan dari Tuhan. Jadi perbedaan yang sangat jelas antara nyanyian musik gereja dengan dunia, itu semua untuk Tuhan. Meskipun di dalamnya kita dikuatkan, kita dimotivasi, kita dibangkitkan, disemangati, dihiburkan. Tapi sebenarnya tujuan musik bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Haleluya. Hanya semua kita yang menyanyi memuji Tuhan untuk dinilai, untuk dilihat Tuhan, bukan orang lain. Jadi tidak ada urusan untuk orang lain. Saudara mau melompat, mau berlutut, mau menari, mau tepuk tangan, mau bersuka cita, itu semua untuk Tuhan. Bukan untuk dinilai oleh manusia. Ya, ketika Daud menari-nari, mengekspresikan hormatnya, mengekspresikan totalitas hidupnya sama Tuhan, menari-nari sebagai seorang raja, ketika tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan dibawa kembali ke kota Daud di Israel, dia sampai sukacitanya, bersemangatnya, Tuhan mau hadir di kota kami kembali. Dia menari-nari, dia melompat-lompat, bersukacita. Dan tentu ada orang yang agak hina melihat dia, bahkan istrinya agak hina melihat dia. Ya, lihat kok seorang raja yang terhormat nomor 1 di Israel kok begitu melompat-lompat, menari-nari, tak tahu malu. Dia pikir, saudaraku, sehingga begitu selesai acara itu, Daud datang ke rumahnya, ke istananya, lalu istrinya mulai memarahi dia. Kenapa kau mempermalukan dirimu di depan orang Israel? Seperti orang gila, atau malu, kau raja sebagaimana? Malah Tuhan marah, sehingga kena kutuklah istri si Daud, sehingga tidak melahirkan anak selama hidupnya. Jadi jangan coba saudara menghinakan orang yang mengasihi Tuhan, mengekspresikan Tuhan, saudara bisa manggul rohani dia bertumbuh. Karena musik rohani untuk mendapat penilaian dari Tuhan, bukan orang lain. Jadi saudara jangan saudara pikir kalau saudara semangat nari-nari seperti lihat orang lain. Tidak. Kalau itu tujuanmu, itu tidak benar. Ya, semuanya untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10:31 katakan, jikalau kau makan, jikalau kau minum, jikalau kau melakukan segala sesuatu, termasuk main musik, menyanyi, memuji Tuhan, apapun itu tarian untuk Tuhan, tarian rohani, semua untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, bagaimana caranya nyanyian, musik dan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bagaimana kita bisa menilainya? Hasilkan sesuatu yang terbaik. Karena Yohanes pasal 15 ayat 8, jikalau kamu berbuah banyak, kamu benar-benar muridku. Berbuah banyak itulah karena kamu muridku. Dan buah banyak yang dihasilkan oleh murid itu memuliakan Tuhan. Dengan demikian kamu memuliakan Bapa. Jadi buah yang banyak, buah yang terbaik, buah yang sangat baik, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, itu saudaraku memuliakan Tuhan. Amin. Apapun pekerjaan kita harus memuliakan Tuhan. Artinya harus menghasilkan sesuatu yang dalam penilaian Tuhan benar dan menyukakan hatinya. Apapun itu. Jikalau kau makan, jikalau kau minum, jikalau kau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya hasilkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu persembahan kolektif yang terbaik. Yang terbaik itu adalah sesuai firman. Yang benar, yang maksimal, bukan asal-asalan. Ya, ketika kita bernatal, buat yang terbaik. Hasil yang terbaik yang kau buat itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Kalau asal-asalan, kau sedang menghina Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Hasil perbuatanmu itu menentukan memuliakan Tuhan atau tidak. Karena sekolah kau hasilkan sesuatu nilai yang terbaik, prestasi yang terbaik, nama yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dengan hasil itu kau sedang memuliakan Tuhan. Amin. Begitu juga semua pemain musik, penyanyi, singer, kita juga semua. Amin.
Haleluya. Haleluya. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan Yes, amin. dengan cara apapun. Ya. Apapun yang kita lakukan. Mau menyanyi, mau singer, mau WL, mau pemain musik, mau penari tamborin, semuanya kita harus menghasilkan hasil yang memuliakan Tuhan, yang menarik orang datang kepada Tuhan, yang orang kagum sama Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Terus yang kita belajar di sini, di dalam Alkitab Yohanes pasal 8 dikatakan di sana bahwa Tuhan mencari dan menghendaki pemuji penyembah Allah dalam roh kebenaran. Penyembahan yang benar menurut Alkitab. Jadi penyembahan yang benar, pujian yang benar, atau apapun yang benar di mata Tuhan harus sesuai dengan Alkitab. Bukan menurut kita. Menurut kita belum tentu benar. Ya, yang pertama penyembahan yang jelas tertuju kepada Allah. Bedanya musik rohani dengan musik duniawi, menyanyi di gereja dengan menyanyi di luar sana. Bedanya adalah semua berurusan dengan Tuhan, tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan hasilnya. Buahnya itu harus memuliakan Tuhan. Maka harus tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, penyembahan bukan untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain, tapi apa? Menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi semua untuk Tuhan. Jadi bukan untuk penampilan, saudara. Gak salah kita berpakaian cantik, berseragam, kompak semua dengan segala sesuatu, gak apa-apa. Asal itu untuk mengekspresikan untuk Tuhan, bukan untuk kita tampil. Tapi dikatakan pujian penyembahan bukan untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain, tapi itu Tuhan. Yang ketiga, penyembahan yang tidak melibatkan tradisi. Nanti kita akan pelajari tradisi. Ya. Yang keempat, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dicari Tuhan. Inilah musik atau pujian penyembahan yang benar menurut Tuhan, menurut Alkitab. Terus lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:23 dan 24. Terus, apa itu maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Jadi penyembahan kita itu harus ada di dalam roh dan ada di dalam kebenaran posisinya. Terus kata asli menyembah itu dalam bahasa Yunani proskuneo, yang berarti sujud menyium. Seperti perempuan yang berdosa menangis, membasahi kaki Yesus, melap dengan rambutnya, lalu menuangkan minyak yang mahal di kakinya dan menyiuminya. Jadi dari situ berasal kata penyembahan. Proskuneo berarti sujud menyium. Jadi sebenarnya berdoa dan memuji menyembah itu sebenarnya kita sedang berintim dengan Tuhan, bermesraan dengan Tuhan. Bahkan menyembah itu sampai mencium kakinya. Maka ini tidak sekedar, saudaraku, tampilan di luar dilihat orang, tapi sampai pengalaman begitu intim, begitu mesra dengan Tuhan, sampai digambarkan mencium kakinya. Haleluya. Itulah arti kata menyembah, mencium kakinya. Jadi menyembah itu atau memuji itu ada bedanya. Memang memuji dengan menyembah. Memuji itu tentang kekaguman kita, tentang perbuatan Tuhan bagi kita, tentang keyakinan kita tentang Tuhan.
Ya, kita memuji atas perbuatannya dalam diri kita. Tapi menyembah itu mengarah kepada begitu mulianya Tuhan. Begitu kita mau mentaati Tuhan, begitu kita mengagumi Tuhan, memposisikan Tuhan di atas segalanya, yang maha kudus, yang maha hormat, maha kuasa. Ya, terus penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang hidup dalam realitas hubungan dengan Tuhan kini dan sekarang. Jadi pujian penyembahan itu bukan sekilas kata-kata atau kelihatan. Kita berlutut, dia sudah menyembah. Kita menyanyi, angkat tangan, sudah menyembah. Jadi tidak sebatas saudaraku kasat mata kita lihat dengan kata-kata, dengan tangan terangkat, dengan berlutut, tidak sebatas fisik. Tetapi penyembahan itu berhubungan dengan realitas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi semakin kau mengenal Tuhan, semakin dalam penyembahan pujianmu. Semakin kau mentaati Tuhan, semakin dalam pujian penyembahanmu. Semakin naik level imanmu, semakin naik pula kualitas penyembahan pujianmu. Semakin intim kau menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, maka semakin dalam sekali pujian penyembahanmu. Semakin taat kau pada Tuhan, maka semakin dahsyat dalam dan begitu berkualitasnya penyembahan. Jadi tentang realitas ini, makanya nyanyian kita tidak dipatok menjadi nyanyian itu aja terus. Lagu-lagu orang-orang karismatik Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus itu levelnya naik. Jadi ada buku, itulah 300 tahun, itu aja lah kita mulai melakukan, saudara. Sesuai dengan realita kehidupan kita di dalam Tuhan, realita kerohanian kita. Haleluya. Karena semua juga nyanyian-nyanyian dunia itu dituliskan syairnya kebanyakan dari realitas hidup, kenyataan hidup manusia. Ya, misalnya ada orang yang orang tuanya meninggal, tapi dia belum pernah berbuat baik, lalu ditulislah nyanyian orang Batak misalnya. Jadi selalu berdasarkan realitas hidup mereka di dunia. Tapi ini realitas hubungan kita dengan Tuhan dilukiskan dengan apa yang kita tampilkan dalam musik, dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Makanya pujian penyembahan kita itu levelnya bisa naik. Ya, bukan itu aja. Makanya selalu saya bilang, apa tidak ada lagi lagu itu aja, segala puji syukur. Tidak salah itu. Mulai dari tahun pertama buka gereja sampai 30 tahun segala puji syukur terus. Padahal banyak kita mengekspresikan syukur lebih dalam lagi. Maksud saya begitu. Haleluya. Iya. Ada lagi nyanyian kan? Ya, Kristena wala kutodong dalam amagwani. Itu boleh saja nyanyian itu dulu waktu kita masih bayi rohani, masih lemah, belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, bolak-balik jatuh dalam dosa, lalu kita menyanyikan dalam bentuk penyesalan. Kenapa aku Kristen? Tapi terus ketabrak dosa. Tapi 30 tahun jadi Kristen, Pentakosta pula, udah berbahasa roh, terus begitu. Itu gak benar itu. Nah, jadi mesti ada peningkatan. Nah, peningkatan itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, realitas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ini nggak sekedar nyanyian-nyanyian yang kita contek-contek, yang kita pelajari karena kita suka menyenangkan hati, dan itu banyak orang suka lalu kita nyanyikan. Bukan hanya itu, tapi ini berhubungan tentang kita dengan Tuhan. Haleluya. Makanya makin dalam hubunganmu dengan Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan, ketaatanmu akan Tuhan, itu semakin dalam pula pujian penyembahan. Terus menyembah dalam roh itu apa artinya?
Pertama, suatu penyembahan yang keluar dari hati, bukan sekedar ritual dan tradisi keagamaan. Dari hati. Kalau mengangkat tangan bukan karena disuruh, angkat tanganmu. Itu pun tak mau angkat tangan, apalagi tak disuruh. Jadi bukan sekedar ritual. Ya kalau sudah dibilang angkat tangan lah. Dan itu kalau Pentakosta mesti angkat tangan, mesti tepuk tangan. Enggak. Tapi penyembahan itu keluar dari hati. Lalu apa yang keluar itu keluar dari hati. Nah itu yang benar. Itu baru dari roh. Haleluya. Kenapa pujian penyembahan musik dan daging dari otak manusia dan orang dunia pakai itu untuk lalu dunia. Di gereja kadang-kadang masuk itu. Mereka nggak menjaga hubungan dengan Tuhan, tak pernah baca Alkitab, doanya pun nggak jelas. Ya karakternya pun amburadul terus, tapi jago main musik, skill nyanyinya bagus karena dia pandai olah vokal dan suaranya agak bagus. Oh, udah hebat itu pikirnya. Menurut manusia sudah enak itu. Menurut Tuhan itu belum dalam kebenaran. Haleluya. Kenapa sangat penting pujian penyembahan kita ini? Salah satu pemulihan gereja itu adalah pujian Pondok Daud kata dalam Alkitab. Pondok Daud itu adalah salah satu ibadah yang memakai alat musik dan memuji Tuhan di dalam roh kebenaran. Dan itu sudah banyak ya hilang dari gereja. Ya, sudah hilang dalam gereja. Jadi gereja itu kayak konser aja kuliah. Kayak show. Alatnya ratusan juta, bahkan ada gereja alatnya miliar. Nggak salah itu. Penyanyinya diundang, hebat. Tapi pertanyaannya, apakah itu keluar dari hati? Apakah itu hubungan mereka mantap? Lo bisa pemain musik tapi juga pemusik gereja tapi tukang tender, tukang judi. Singer tapi tukang berkelahi, WL tapi berzina, bisa. Tapi apakah itu yang benar? Tidak. Karena pujian penyembahan, pujian itu menempatkan posisi Tuhan bertakhta. Allah bersemayam di atas pujian. Kita sedang membangun tahta besar Tuhan dan dia kita dudukkan pada posisi raja untuk mendatangkan kerajaannya. Haleluya. Kalau itu pujian yang benar. Penyembahan itu adalah menempatkan Tuhan pada posisi yang maha kudus, yang maha kuasa, dan membebaskan dia bekerja dan membuka pintu bagi kita masuk ketemu dengan dia. Kalau dalam tabernakel itu sudah dekat dengan tabut perjanjian, ruang maha suci, maha kudus, itu tempat kehadiran Tuhan. Ada 3 ruangan waktu kemah dibangun Musa disuruh Tuhan, namanya tabernakel. Ada ruang halaman, ada ruang suci, lalu dibatasi dengan satu tirai pembatas, lalu ruang maha suci. Jadi ruang suci itu ada doa pujian penyembahan, Mizbelupa namanya. Lalu ada tirai, lalu ketika dupa ini dibakar, orang boleh masuk ke ruang maha suci. Jadi membawa kita dekat dengan Tuhan, masuk mengalami Tuhan dan hadirat. Saya sudah sampaikan, tanpa kita mengalami hadirat, kita nggak bisa bertumbuh. Dalam hadirat semua ada. Ada sukacita, ada pemulihan, ada suara Tuhan yang jelas, ada kekuatan baru yang melimpah-limpah sukacita kita, ada mujizat, ada pengurapan yang mengalir atas kita. Semua ada karena Tuhan sumber. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, siapa yang menyembah Tuhan, dia akan menjadi seperti Tuhan. Nanti kita akan lihat. Jadi bukan sekedar ritual acara. Ya kalau Kristen nomor 1 ya pujian. Makanya zaman dulu sebelum mengerti, mari kita angkat pujian, segala puji syukur, nyanyi kurpak. Kita sambung lagi nomor 2, nyanyi bangkit serupanya nama Yesus, yang kurpak. Kita sambung lagi gitu saudara. Asal dinyanyikan, dibikin 10 lagu. Yang anehnya sambil menunggu Opung Sianu bersaksi, kita angkat satu pujian sambil menunggu. 9. Padahal di dalam gereja
paling penting adalah penyembahan, pujian penyembahan, dan mendengar suara Tuhan. Yang lain itu di bawah. Ini kok dibilang sambil acara, sambil menunggu tamu kita datang, kepala desa, mari kita menyanyi dulu memuji Tuhan sambil. Boleh sambil, itu paling utama ya. Yang kedua, suatu penyembahan yang tidak dibatasi oleh tempat. Bukan hanya di gereja, di mana saja pun kita harus memuji penyembah. Siapakah pemuji penyembah? Ya semua orang percaya sama Tuhan. Jadi bukan hanya singer, bukan hanya pemuji di sini, WL di sini. Semua kita. Makanya di dalam gereja nggak ada penonton. Jadi kita bukan seperti nonton konser. Lalu jemaat penilainya, lalu mereka inilah seperti menunjukkan kayak Indonesian Idol gitu kan. Disuruh nyanyi lah semua mengkritik. Kalau bagus tepuk tangan, kalau apa buat dikritik, apalagi jadi juri kan, langsung dinilai. Sini bukan, penilaiannya bagi Tuhan. Haleluya. Walaupun kita ada evaluasi para pelayan tentang itu untuk membuat kita lebih baik lagi sebenarnya. Tapi tidak ada di sini. Makanya yang di depan ini bukan seperti mau konser, pertunjukan, lalu semua penonton. Supaya menyenangkan audiens harus lakukan yang terbaik. Lalu penonton menilai. Enggak ada penonton, kita semua pemain. Artinya kita pemuji penyembah. Hanya mereka membantu kita membuka pintu masuk hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Haleluya. Suatu penyembahan yang tidak dibatasi oleh tempat ini. Ya kan? Yang ketiga, suatu penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Bapa karena telah mengalami kasih Bapa. Keluar dari hati tentang kasih kita sama Tuhan, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Keluar dari hati. Itulah penyembahan dalam roh. Semua bicara dari hati, segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Akal budi cara berpikirmu yang sudah diubah Tuhan, ya, mindsetmu, pola pikirmu yang sudah berubah, dan segenap kekuatanmu. Haleluya. Di totalitas. Dan kita harus lakukan itu yang terbaik, dan itu yang memuliakan Tuhan, ya. Jadi semua dari roh. Dan roh itu bicara dari dalam hati. Dan hati itu yang terdalam, inti dari hidup kita. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, manusia itu bisa dilihat dari hati. Ya. Terus sekarang menyembah dalam kebenaran. Pertama, dalam kebenaran tentang siapa yang kita sembah, yaitu Bapa yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Tadi sudah saya katakan, semakin intim kita dengan Tuhan, semakin mengenal mengasihi Tuhan, penyembahan kita itu makin luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan itu membawa kita mudah masuk kepada hadirat Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, mencium Tuhan, bermesra dengan Tuhan. Yang kedua, dalam kebenaran, artinya tentang hubungan antara penyembah dan yang disembah, yakni saling mengenal dan saling mengasihi. Allah sangat merindukan supaya kita memiliki pengenalan akan dirinya, memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan pribadi. Maka kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita harus bersekutu dengan Tuhan dengan membaca, merenungkan firman. Ya, kita harus menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Jadi mesti begitu, apalagi para pemimpin-pemimpin. Mesti jangan sampai tidak pernah saat teduh, baca kitab, hanya menampilkan kemampuan aja, nggak boleh. Nah, Anda membantu dan membuka pintu bagi orang masuk ke takhta Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia.
Jadi maka itu tentang hubungan kita dengan yang kita sembah. Ya, itulah maksudnya menyembah dalam kebenaran. Posisi kita di dalam Tuhan, posisi kita selaras dengan firman. Tapi semua dilahirkan dari hubungan tadi. Terus penyembahan yang benar yang ketiga disebut kebenaran tentang motif dan tujuan dari penyembah, yakni karena kasih dan untuk kesenangan Tuhan semata-mata. Itu kemuliaan Tuhan. Ini motivasi, ini tujuan penyembahan kita. Karena kita mengasihi Dia, karena kita mengagumi Dia, karena kita mengenal Dia luar biasa. Dan untuk kesenangannya semata. Jadi vertikal kepada Tuhan. Soal orang senang atau tidak itu faktor yang lain. Jadi ini artinya menyembah dalam kebenaran. Dilihat dari motivasi tujuannya. Jadi bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Berasal dari roh kita, hubungan intim, pengenalan kita akan Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, itu dari roh, dan kebenaran tadi, termasuk motivasi. Yang keempat, penyembahan yang menekankan tentang pentingnya kebenaran dalam batin dari si penyembah. Karena Bapa berkenan kepada kebenaran dalam batin, bukan sekedar perbuatan luar yang nampak benar di hadapan manusia. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, kebenaran dalam hati, motivasi, tujuanmu memuji Tuhan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, berlutut, menyanyi, main musik. Apa tujuanmu? Disitulah penilaian yang benar. Itulah penyembahan yang benar. Kalau itu berasal dari kasihmu untuk kesenangan Tuhan, dan kau tahu semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan, maka itulah ujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Teruskan. Menyembah dan memuji Dia suatu praktik dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Meskipun kita harus latihan berjam-jam, dan kita belajar lagi bagaimana memainkan alat musik itu untuk membantu orang lain makin maksimal, makin kita semangati memuji Tuhan. Jangan alat musik malah mengganggu, harus memberi nilai tambah. Kalau alat musik makin mengganggu, lebih bagus jangan pakai alat musik. Karena Tuhan tidak butuh alat musik. Kita yang butuh. Tuhan gak butuh AC ini. Pakai AC pun Tuhan bisa hadir kalau kita sungguh. Dia tidak butuh suara kita yang begitu merdu. Lalu apa yang dia butuh? Dia butuh pemuji penyembah Allah dalam roh Tuhan. Zaman dulu hanya tepuk tangan doang, mereka menyanyi segenap hati. Tuhan hadir kok. Seharusnya makin hadirlah Tuhan. Karena kita dibantu, disemangati dengan alat musik, dengan proyektor, dengan singer, WR, ditambah lagi tamburin kalau ada. Kita makin digairahkan memuji menyembah. Jangan malah mengganggu. Tuhan gak butuh itu semua alat musik ini. Gak usah pakai alat musik, Tuhan bisa hadir. Haleluya. Kita yang butuh ini. Haleluya. Tuhan gak hadirlah kalau gedungnya gak bagus. Enggak juga. Dimanapun Tuhan hadir ketika 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Haleluya. Wah, gedung gerejanya bagus, asos-asosnya, musiknya keren-keren, makanya Tuhan hadir. Enggak juga. Dia mau mencari pemuji penyembah Allah dalam roh kebenaran. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mentaati Tuhan, orang-orang yang mau mencium kakinya.
Mau pakai alat musik atau tidak, kau nggak peduli. Kita yang butuh ini. Haleluya. Yang saudara pikir kalau nggak ada musik Tuhan nggak hadir? Enggak. Ya. Kalau konser dunianya itu butuh. Kalau nggak ada musik nggak enak lah katanya. Kalau bandnya pemainnya keren-keren, jago-jago, skillnya wah mantap lah. Tuhan enggak itu. Ya ingin hati kita, posisi kita dalam roh dan kebenaran. Tapi kita butuh dibantu oleh singer, oleh WL, oleh pemain musik, alat-alat yang memadai. Sebisa kita, kita dapat sound system yang bagus. Kita sedang upgrade lagi sound system kita. Gak apa-apa, kita butuh itu. Tapi Tuhan gak peduli itu. Ini hanya membantu kita untuk lebih semangat. Ya, makanya pernah saya dulu agak marah karena bertengkar, berselisih secara kekompakan. Saya bilang kalau kamu gak bersatu untuk melayani Tuhan, mungkin keyboard tunggal. Asal satu orang putih tunggal sungguh-sungguh dia lebih membantu daripada 4 pemain musik. Aku latihannya udah nggak tumpahkan. Ada yang terlambat 1 jam, ada yang setengah jam, lalu kalau orang yang tapi pernah mau melayani hari Minggu ya baju aja lah ke depan gitu. Jadi bukan menambah semangat. Ya, kesalahan lah pula karena latihan yang nggak sehat lagi kan, mana-mana kan. Jadi nggak membantu malah mengganggu. Memang sebaiknya harusnya didiamkan itu. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau itu membantu kita. Haleluya. Nah, dulu pun Tuhan pakai semua alat musik. Hanya ketika di ibadahnya si Salomo, ketika Salomo bangunkan gedung yang terbaik dan pemain musik yang terbaik, semua dilatih demikian rupa, dan pemimpin pujian yang betul mengasihi Tuhan, mereka menaikkan pujian serentak dan Tuhan hadir memenuhi ruang itu dengan kemuliaan. Ya memang orang yang memuji menyembah Allah sudah dekat dengan hati Tuhan sampai bisa mencium kakinya. Haleluya. Itu saudara, maka dia suka itu. Jadi suatu praktek dari mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, segenap kekuatan. Makanya banyak orang saudara kalau sudah sampai mengekspresikan bisa sampai nangis. Bukan nangis karena cengeng atau karena dia berperasaan sangat tinggi, tidak. Tapi sangat menyentuh hatinya tentang Tuhan. Nangisnya terharu karena kagum, terharu karena bahagia. Itu saudara. Ya, terus apakah akibat dari hati yang menyembah? Jika kita menyembah Bapa di dalam roh kebenaran, maka Alkitab mengatakan bahwa kita akan bertumbuh menjadi seperti pribadi yang kita sembah. Haleluya. Jadi berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita, kualitas rohani kita. Terus habis. Ya. Oke. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi pujian penyembahan kita berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita. Haleluya. Dan pujian penyembahan itu bukan sampingan sambil menunggu kebaktian kita dimulai, mari kita menyanyi. Bukan. Ya bukan pelengkap. Ya memang yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Haleluya. Makanya kita luruskan. Dan ingat, yang di depan bukan sedang berkonser untuk tampil dilihat orang. Jemaat yang di bawah bukan saudara kayak juri atau kayak penonton di konser musik Ariel Noah, bukan. Tapi kita semua adalah pemuji penyembah. Haleluya. Yang di depan hanya membantu, mengerahkan dan membuka gerbang untuk ayo masuk. Dan kita masuk. Yuk kita bangun tahta Allah, kita memuji Dia. Ayo masuk.
Pemimpin pujian sing atau main musik membangun kata dan membuka pintu untuk orang masuk dan hadirat. Artinya Tuhan bersemayam di atas pujian. Yang kedua, Tuhan suka kita mendekat dengan Dia berintim-intim ketika kita menyembah. Haleluya. Jadi semua dari hati, semua dari posisi kebenaran. Amin. Dan kalau kita menyembah Dia, kita akan, apakah akibat dari hati yang menyembah? Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak mencium. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang-orang percaya kepadanya. Jadi orang yang membuat untuk disembah sesuatu yang berhala, mereka akan seperti itu. Lebih benar lagi, ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita akan diubah menjadi seperti Yesus. Haleluya. Karakternya. Saudaraku, dan ini dikehendaki, dicari, diinginkan Tuhan dalam gereja. Alkitab bilang, bila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang. Saya pikir lewat pujian penyembahan melalui hidup kita, pribadi kita sedang meninggikan Tuhan, menonjolkan, menampakkan Tuhan, menunjukkan sama orang posisi Tuhan itu dalam hidup kita. Maka orang akan datang. Maka banyak bertobat. Gereja-gereja yang tahu memuji menyembah itu akan dibanjiri oleh jiwa-jiwa yang bertemu dengan Tuhan, orang yang diselamatkan. Dan yang kedua, itu gereja akan bertumbuh karena hadirat Tuhan memenuhi tempat itu. Siapa yang menyembah sesuatu, dia akan seperti yang disembahnya. Kita menyembah Bapa, menyembah Yesus, kita akan seperti Dia. Haleluya. Dan saudaraku, yang ketiga, itu membuat Tuhan membangun tahta dan bebas bekerja. Makanya ada mujizat. Saya dulu di Kisaran pernah didatangi oleh seorang yang lumpuh pakai tongkat 2 pada waktu kami kebaktian malam. Dia mendengar di gereja yang waktu itu saya di Kisaran melayani itu ada mujizat. Bahkan itu saudaraku terdengar kepada bapak ini karena penyakit darah rendah. Jadi dia lumpuh, jadi dia harus pakai 2 tongkat. Dan dia datang, saudaraku, meskipun dia bukan Kristen dari agama lain. Lalu saudaraku, dia ikut gabung dan dia bisikkan kepada klien kita, minta didoakan. Jadi ceritakan bahwa dia mendengar di sini bisa disembuhkan saya. Karena saya dengar ada cerita, tolonglah saya didoakan supaya sembuh. Dan bapak ini sudah agak tua. Lalu waktu itu karena kebaktian saya tidak mendekati dia lagi. Lalu saya ajak dia, ayo menyembah, ayo memuji Tuhan. Lalu kami asik memuji menyembah Tuhan. Dan saya pun asik tanpa memperhatikan dia lagi. Saya pikir nanti aja didoakan melalui doa yang penting dengan Tuhan dulu. Dan saudaraku, dalam saat kami asik memuji menyembah, diselingi dengan pujian yang bergirang, saya lihat dia sudah lepas tongkat dan sudah ikut berlompat-lompat. Artinya sudah sembuh, belum kita doa. Kenapa? Tuhan hadir, semua bisa terjadi. Dia sembuh. Dan kita tuntun terima Yesus dan terima Yesus. Gempar di kampungnya sudah. Nah, suatu ketika juga, ketika saya menjadi guru, dan salah satu bidang studi yang saya ambil ada seni musik dan seni lukis atau seni rupa. Jadi waktu saya mengajar, memang karena yang hadir kan siswa dalam semua agama, tapi saya ajar mereka lagu-lagu apalah, lagu rohani. Tapi sebenarnya, ya, saya sedang menampilkan bahwa musik itu enak. Dan satu ketika ada orang yang bukan orang Kristen, agama Buddha,
mula-mula awalnya suka dengan saya karena musik. Lalu saya juga mengajar agama. Karena di situ tidak ada agama Buddha, jadi selalu dia kosong. Lalu karena dia suka sama saya, perhatikan yang kemana saya mengajar. Makanya saya mengajar agama Kristen, dia masuk. Lalu dia permisi, bisa kami, saya ikut Pak? Oh nggak apa-apa, silakan. Akhirnya dia dengar tentang Yesus. Tapi suatu ketika saya kunjungan ke salah satu murid saya SMA di kampungnya, sehingga saya di rumahnya. Lalu waktu itu dengan si murid saya Kristen ini sudah pernah dia ngomong, kalau Bapak itu nanti datang sama saya suka dia main alat musik, gitar ya. Iya, kebetulan dia punya gitar pula, dia senang. Jadi bisa orang mula-mula kagum sama kita, tapi tergantung kita apakah kita menunjukkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu nanti berakibat bilang aku ditinggikan di muka bumi, kita tunjukkan Tuhan, dia akan menarik orang datang pada Yesus. Kalau orang datang pada Yesus, pasti ketemu Yesus, pasti bertobat, diselamatkan. Haleluya. Jadi dalam kunjungan itu saudaraku, tiba-tiba murid saya dikasih tahu karena tanggal, Bapak itu sudah datang di rumah kami, lagi mau berlalu, bawa gitarmu, aja Bapak itu nyanyi. Ya karena ini di rumah, jadi saya bebas menyanyikan lagu rohani. Kebetulan di rumah orang Kristen. Pak, ini gitar Pak, aku senang Bapak main gitar. Oh puji Tuhan. Jadi bisa skill kita membuat orang kagum, tapi tergantung kita tonjolkan siapa. Nah, jadi oke, saya menyanyi. Nyanyi ya, dengar. Saya nyanyi ingat waktu itu, engkau intan permata. Itu tentang Tuhan mengasihi, sangat menghargai manusia seperti permata yang hilang. Seperti itulah saya nyanyikan segenap hati dengan ekspresi tujuan saya sedang memuliakan Tuhan. Saya tidak sedang menyanyi untuk dia, tapi memang waktu itu dia minta. Tapi saya sedang mengekspresikan diri saya sampai saya tutup mata. Nggak terlalu peduli dengan dia. Tapi kebetulan dia minta, saya nyanyi. Pada waktu kedua saya menyanyi, saya kenapa buka mata, dia sudah menangis. Lalu nyanyi kedua sudah basah mukanya. Lalu saya tanya kenapa? Apa maksudnya nyanyi Bapak itu? Kok enak kali? Saya bilang itu cerita kau berharga di mata Tuhan, Yesus mengasihi dan mencari. Kalau begitu mau aku Pak. Akhirnya saya baptis, dia sudah dapat terima Yesus. Jadi saudaraku, jangan saudara pikir menyanyi itu bukan hanya sedang didengar orang. Oke lah, kau main gitar, main piano, main drum dengan skill yang wow, orang kagum. Tapi ingat, jangan sampai kau terima untuk dirimu. Kau tujuannya main musik, kau tujuannya menyanyi, bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk Tuhan. Maka tinggikan Tuhan, tunjukkan Tuhan, tonjolkan Tuhan, nampakkan Tuhan dalam hidupmu. Ceritakan bagaimana kau mengasihi Tuhan. Nyanyikan itu saudaraku. Bila Tuhan ditinggikan, semua apa dia akan menarik orang semua datang. Kalau kita di sini betul-betul bisa masuk ke level itu, pemuji penyembah Allah di dalam roh kebenaran, banyak jiwa dimenangkan. Walaupun saudara nggak pandai memberitakan Injil, cukup saudara berkata, kau percaya terima Yesus dalam hatimu, saya doakan itu aja. Kalau pandai kali pun tahu bagaimana altar kor, dia akan mau. Haleluya. Dan orang akan masuk hadirat. Karena kau kan membuka surga, membuka pintu surga, membuka pintu untuk orang masuk mengalami Tuhan. Jadi kita bisa membuka pintu, kita imam saudaraku. Kita bisa membawa orang kepada Tuhan, atau kita bisa seolah-olah menarik surga datang pada orang. Itulah tugasnya imam. Makanya jangan tidak meninggikan Tuhan. Meskipun skillmu jago, suaramu begitu luar biasa, olah vokalmu, warna suaramu bagus, pemain bass, drum itu skillnya luar biasa. Ingat, orang bisa mula-mula kagum dengan permainanmu. Ayo kita masuk gitu di Pemuda NRC, jago pemain musiknya, singernya juga di samping, cantik suaranya, wow. Mula-mula boleh begitu. Tapi ingat, tujuanmu untuk memuliakan Tuhan.
Kau harus menghasilkan orang-orang yang ketemu dengan Tuhan. Kau harus menghasilkan orang-orang bertobat, orang yang mengenal Tuhan. Baru kau sedang memuliakan Tuhan. Dengan hasil itu, maka jangan tonjolkan dirimu. Memang salah satu godaan terbesar singer yang dipakai Tuhan, pemain musik yang dipakai Tuhan adalah kesombongan. Karena Lucifer pun jatuh karena dia pemain musik, pemimpin pujian di surga. Semua pasukannya pemain musik yang luar biasa, dekat dengan Tuhan. Pemimpin pujian penyembahan di surga itu Lucifer dengan orang-orang. Tapi dia, saudaraku, mulai sombong. Ya, jangan sampai. Haleluya. Itu sebabnya kita harus menjadi pemuji penyembah dalam roh. Jadi kalau kau melompat, ingat kenapa kau melompat. Kalau kau menangis, kenapa kau menangis? Jangan-jangan karena memang kau sedang memikirkan babimu baru mati, menangis. Kau menangis karena nyanyian itu mengingatkanmu kepada anakmu yang meninggal gitu, menangis. Tapi kalau kau menangis karena pertobatan, karena kasihmu, kagummu, terharumu akan Tuhan berkarya, nah itu saudara, air mata berubah menjadi mata air. Haleluya. Jadi jangan, saudaraku, menarik perhatian orang kepada dirimu, menarik perhatian orang kepada Tuhan. Makanya tunjukkan Tuhan melalui karaktermu, melalui kesaksianmu, melalui pujianmu. Di balik itu ketaatanmu, keintimanmu dengan Tuhan, maka orang akan datang sama Tuhan. Gak apa-apa kau dilupakan orang, tapi orang datang sama Tuhan. Tuhan akan memuliakan. Amin. Dan saya melihat orang yang paling kuat, orang yang paling diberkati adalah pemuji penyembah. Suku Yehuda, maka digambarkan singa dari Yehuda. Kalau bicara singa itu kan binatang terkuat, raja hutan katanya kan. Pemimpin pujian dipilih dari suku Yehuda yang dengan sering sebutan singa dari Yehuda. Dan itu Daud salah satunya. Itu suku dari situ. Dia pemuji penyembah. Makanya kitab Mazmur itu adalah pujian penyembahan. Bagaimana kedekatan dia sama Tuhan. Bangun pagi aku Tuhan, mendahului orang menjaga malam. Aku menyediakan persembahan bagimu, mengangkat suara aku memuji menantikanmu. Dia bicara tentang, dia seperti rusa merindukan sungai, begitu dan hatiku merindukan engkau. Dia nyanyikan itu tentang hatinya dengan Tuhan. Makanya dia diangkat dari orang yang tidak diperhitungkan keluarganya, bahkan tidak tercatat kartu keluarga-keluarganya, diangkat menjadi raja yang paling hebat Israel. Bahkan dari keturunan Daudlah diizinkan Yesus lahir di dunia. Luar biasa. Dan mewariskan kekayaan yang luar biasa kepada anaknya yang namanya Salomo. Karena melihat ayahmu minta apa yang kau minta. Kebetulan dia mau membangun bait suci dan membuat pujian penyembahan seperti yang diharapkan Daud, kan? Demi mengingat bapakmu. Jadi bapaknya mewariskan sesuatu yang luar biasa, sehingga Salomo itu orang yang pintar, orang yang memiliki posisi sebagai raja terhebat di dunia, orang yang terkaya. Dan dia membangun tim pujian penyembahan. Nanti saudara baca di Alkitab bagaimana luar biasa dia membangun. Semua alat musik dipakai, semua pemimpin pujian penyanyi yang luar biasa dari keturunan Yehuda dipanggilnya semua. Mereka serentak menyanyikan pujian luar biasa. Perhatikan, iblis pun memakai itu. Perhatikan penyanyi-penyanyi dunia yang top, yang bisa menyenangkan banyak orang, itu orang-orang kaya terkenal di dunia. Iya kan? Padahal sebenarnya itu diajari si Lucifer. Karena si Lucifer itu dan kroni-kroninya itu jagoan di bidang musik, pujian, penyembahan. Waktu dia belum jatuh, memang dia adalah pemimpinnya. Orang yang datang menyembahnya, mengikuti dia, diajarinya. Wow, hebat-hebat. Kaya-kaya, terkenal
Lebih lagi kalau ada orang memuji menyembah dan roh kebenaran. Haleluya. Mana lebih hebat, berkat Lucifer atau berkat Tuhan Yesus? Karena kita kaya rohani, kaya jasmani kalau kita betul-betul pemuji penyembah. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa kebenaran? Terang salah satu pujian penyembah. Rohanimu akan kaya sekali. Kenapa? Sudah dekat dengan Tuhan, gampang masuk hadirat. Makanya pemulihan gereja termasuk pemulihan di bidang pujian penyembahan. Baru nanti yang lain-lain. Jadi kalau kita salah-salah, ya datang. Padahal ini yang paling penting dalam ibadah. Bagi Tuhan, dia tunggu pujian penyembahan. Bagi kita tunggu firman. Dua hal itu yang penting. Kalau nggak ada yang dua hal ini, ya udah itu aja kita mutar-mutar. Orang Israel pada mulut. Paling-paling, Tuhan kami sudah haus, dikasih air. Tuhan kami perlu makan daging, dikasih bumbu. Kan itu aja. Dan sampai pada tujuan. Jadi kita tidak sebatas berkat. Kita mau menyenangkan hati. Haleluya. Jadi itu seperti itu. Makanya salah satu doa saya adalah, Tuhan aku mau. Kenapa tidak orang Kristen lebih kualitas pemuji penyembah, pemain musiknya dari orang dunia? Coba lihat YouTuber orang Kristen, lebih rendah standarnya pemain musik orang Kristen daripada pemain musik dunia. Saya pernah lihat, saudaraku, subscribe-nya YouTube-nya siapa penyanyi top sekarang, itu sampai 30 juta lebih, ada yang sampai 40 juta. Ya. Penyanyi rohani ya Sinak dan beberapa orang hanya belum sampai 10 juta. Kenapa? Ya karena orang Kristen belum mau memberi yang terbaik. Cuma memang beda dunianya. Ketika Tuhan sudah berkenan, maka dia menambahkan segalanya. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan semua. Ya, jadi itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, bagi Tuhan dia menunggu pujian penyembah. Makanya jangan terlambat dalam sesi pujian penyembah. Bagi Tuhan itu penting. Bagi kita penting suara Tuhan. Tapi bagi Tuhan dia menunggu pujian penyembah. Entah kenapa lah, dia kayaknya senang kali dengan pujian penyembah kita. Ada ayat Alkitab bilang Allah bergirang ketika kita bergirang di muka bumi. Jika kita bersuka cita memuji menyembah dia pun ikut. Bahkan Yesus pernah melompat memuji-muji Tuhan karena kegirangan. Dan Alkitab pun bilang dia akan bersorak-sorai bersama kita yang bersorak-sorai kegirangan. Ini sangat senang. Padahal malaikat lebih jago main musik dan menyanyi daripada kita. Tapi karena kita anaknya, dia lebih senang dengan kita. Ayo, mari menjadi pemuji penyembah. Bukan hanya di gereja, tapi menjadi gaya hidup. Bukan hanya karena seorang memimpin pujian lalu kau menyanyi memuji Tuhan. Ada orang waktu ibadah totalitas dia memuji menyembah, sehari-harinya enggak. Nah ini tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di sini, di depan ini kita hanya membantu umat Tuhan. Ayo, ini gerbang, masuk, ayo masuk. Kita membantu mereka masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Tapi sehari-harinya kita semua jemaat memang gayanya pemuji penyembah, berkatnya luar biasa. Haleluya. Saya sudah bandingkan penyanyi dunia yang hanya nyenangin orang dengan kualitas suara, kualitas aktingnya, kualitas musiknya, mereka sudah sangat kaya. Enggak lebih lagi kalau kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan roh kebenaran. Haleluya. Ada yang miskin secara rohani, apalagi secara jasmani. Walaupun kita nggak mau cari uang, tapi lokasi ini baru-baru ini ada anak muda yang dari desa
di daerah mana itu pelosok, hanya jauh kali pelosoknya, di kampung-kampung, ya tiba-tiba jadi viral karena suaranya unik dan enak, jadi viral. Siapa itu namanya? Yang sering lihat ini. Saya kadang-kadang lihat, bukan anak Tuhan langsung viral begini ya. Itu saya pikir. Suaranya agak unik, pandai dia nyanyi. Anak kampung pelosok namanya Zidane. Siapa yang pernah tahu itu? Udah langsung pindah ke Jakarta dia, rencana dia mau bangun rumahnya. Dan diprediksi waktu diwawancarai sama si anak Firmansyah, dia diprediksi dia sudah hampir dapat 100-200 juta. Padahal dia masih mahasiswa. Hanya dengan modal suara yang nyenangin banyak orang, jadi viral. Ketika dia nyanyi langsung viral. Bikin YouTube langsung subscribe-nya sampai 1 juta gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apalagi kalau kita pemuji penyembah. Iblis hanya memperkaya orang-orang yang menyembah Dia. Apalagi kita yang menyembah Tuhan. Bukankah Tuhan kita lebih hebat? Kayaknya kalau kita nggak tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, orang tepuk tangan dia, ada cecak, nyamuk dia, nyamuk. Masuk lalat ke sini, nggak mati. Karena nggak segenap hati, apalagi segenap kekuatan, nggak lagi lah. Segenap kekuatan, nggak segenap hati juga nggak pas. Harus semua dari hati. Ayo tunjukkan sama Tuhan bahwa kau mengasihi Tuhan, mengagumi Tuhan, mentaati Tuhan, mengenal Tuhan. Luar biasa. Aku akan diberkati Tuhan hari ini. Makanya aku mau puji Tuhan karena Dia baik bagiku. Ayo ekspresikan sebisamu. Lebih dalam kau mengenal Tuhan, lebih dalam kau mengerti kebenaran dan firman. Kalau soal sehat, kau sudah pasti sehat. Singa dari Yehuda. Haleluya. Luar biasa. Si Daud pemuji penyembah kaya. Bahkan diwariskannya kepada anaknya. Tuhan beralasan untuk memberkati si Salomo. Kalau saudara baca, mengingat ayahmu, maksudnya si Daud. Dia memiliki warisan dari surga dari Tuhan. Jadi Daud mewariskan warisan Tuhan. Mengingat melihat ayahmu. Apa yang kau minta? Mengingat kau pemuji menyembah yang menyenangkan hatimu. Nah, itu apa yang kau minta? Ya, orang dunia aja diurapi sama setan bisa diurapi hebat. Penyanyi-penyanyi dunia kaliber itu, saya dengar dari mereka. Mereka punya ruangan tertentu untuk mempersembahkan sesuatu kepada setan. Maka gereja setan itu banyak didukung oleh penyanyi-penyanyi top dunia supaya mereka sukses. Nah, heran supaya angkat orang kan pergi ke dukun. Penyanyi kaliber dunia itu kadang-kadang mereka mempersembahkan sesuatu, bahkan uang mereka. Mereka bayar apa juga? Mungkin tak 1/3, 1/10 itu disetor. Dan itulah dana untuk gereja setan dikelola di Amerika sudah ada. Dan jaringan mereka itu dengan penyanyi-penyanyi top. Kau akan kubikin top, tapi kau harus seperti ini. Mereka harus nyembah dulu, mereka harus memberi uangnya dulu. Ini jadi top. Tak percaya, searching di YouTube, kau pelajari mereka. Nah, apalagi dengan Tuhan. Mereka menyembah itu, mereka kan seperti setan ya. Hanya jangan heran, penampilannya juga, ya kan? Sampai lambang-lambangnya datang anak Tuhan ikut-ikutan pula karena dia ngetren, ya ngefans sama itu kan. Saudara tahu ya artinya ini salam gereja setan. Ada lagi yang buat begini, ini cara setan memaki orang. Jadi ikut-ikutan. Ada lagi yang julurkan lidahnya. Jadi karena dia saking ngefannya, karena dia nggak ada pernah tahu ada anak Tuhan yang begitu bagus menyanyi, memuji menyembah Tuhan, dia ngefans sama itu. Makanya ngefansnya Mick Jagger, siapa lagi? Yang itulah, yang kaliber itu. Jadi ngefans dari situ dia. Sampai ini gambar aku sudah kepala
Setan. Jangan ikut-ikutan gara-gara saking ngefanya kau bawa apa. Padahal ada artinya di sana mereka. Ada artinya. Kalau penyanyi-penyanyi rock dan guru-gurunya mereka harus begitu. Kalau gini masih lumayan bis ya kan. Iya, jangan ikut-ikutan, harus tahu. Jangan dipikirnya kawannya kau kan. Nah, jadi ayo share itu kita sampai ke sini karena Bapak menghendaki demikian. Amin. Jadi oke, di depan ini bukan mau konser, kami hanya membantu, alat musik ini membantu, sound system yang kita upgrade membantu kita, bukan membantu Tuhan. Tanpa ini Tuhan juga bisa. Tapi kita butuh. Haleluya. Tanpa AC juga Tuhan bisa hadir. Tapi butuh kita supaya jangan harus mengiras kan? Iya. Oke. Dan saudara bukan di sana bukan penonton, apalagi jadi juri. Gak usah. Anda adalah ikut juga. Ya, ikut juga. Pernah ada saya putarkan film seorang anak-anak kecil. Sebenarnya ini pertandingan pujian gereja yang melaksanakan. Kayak apalah apa itu good talent kayak gitulah, tapi ini bernuansa nyanyi-nyanyi rohani. Jadi masuklah si kecil, siapa itu namanya? Siapa itu? Pernah saya putar sama kita itu yang pelayan. Ya, sudah. Siapa namanya? Ingat itu kecil dan negro yang sampai bahasa roh dia. Ya. Penuh roh dia sampai saking kusuknya dia menyanyikan haleluya, saking kusuknya dilawat Tuhan dia sampai bahasa roh dia. Padahal itu lagi ini betul-betul kan apa namanya? Good talent gitu, pertandingan ya. Tapi dia nggak peduli, dia memang betul mengekspresikan sampai dia saudaraku ditenangkan sama ini, lalu dia menyanyi lagi. Saudara katakan, semua yang hadir termasuk juri bukan menilai lagi, ikut mereka berlutut menyembah gara-gara dia. Padahal itu sebenarnya apa namanya? Pertandingan gitu, pertandingan menyanyi lagu rohani. Tapi anak ini betul-betul walaupun itu pertandingan, tapi dia betul-betul menyanyi. Nah sekarang berubah, penonton itu bukan penonton lagi, semua ikut menyanyi. Jurinya pun nggak menilai lagi, letakkan pulpennya, berlutut dia menyembah. Gara-gara si anak ini. Di gereja terbalik kan? Di gereja bukan pertunjukan kan? Tapi kenyataannya di sini konser, di sana penilai juri-juri. Gak boleh begitu. Kita harus kasih support. Amin. Di padang halaman pernah aku bilang begini. Ya, kamu jangan nakut-nakuti pemimpin pujian, saya bilang. Makanya pemimpin pujian perhatikan, gak berani dia lihat jemaat. Dia nyanyi tutup mata terus. Mau nyanyi kok mau tidak tutup mata ya. Karena mukanya jemaat itu kayak juri semua. Nakuti. Kalau tahu itu takut dia jadi terganggu dia ditutup matanya. Jadi dia lah kalau pemimpin pujian nggak berani lihat kamu karena kamu tak nakuti itu. Ditutup mata dulu. Jadi dia tak peduli kau mau nyanyi mau tidak. Dia nakuti. Jadi jangan mau nakuti. Ya. Kau harus mensupport dia. Ayo Pak, kita terus maju, masuk kandidat Pak. Harus begitu artinya kan? Jangan aku nakuti. Dengan cara berdiri. Mari kita berdiri. Tepuk tangan, nakut-nakuti kau. Enggak mensupport itu. Harus tapi jangan pura-pura juga kan. Supaya kita memuji penyembah dalam roh kebenaran. Amin. Mari kita praktekkan ini. Bila Tuhan ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepada Yesus. Kita akan kebanjiran jiwa-jiwa. Banyak orang datang sama Yesus mengalami mujizat, pertobatan, pertumbuhan bersama kita. Haleluya. Amin.